Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oposisi. Hari ini, kita telah dibingungkan oleh 2 kebijakan atau himbauan yang keluar dari, pemerintah terkait tentang, larangan aturan mudik yang akan berlaku sejak tanggal 6 Mei, ya. Dan juga di satu sisi adanya himbauan dari Menteri Keuangan agar masyarakat, membelanjakan pakaian baju baru. Dan akhirnya ini memiliki, efek yang, cukup signifikan ya, gitu. Di satu sisi pemerintah melarang kita untuk mudik karena terjadinya karena dikhawatirkan terjadinya ada perpindahan ya, pergerakan virus dari kota ke, daerah-daerah, tempat 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 tujuan mudik. Tapi di satu sisi, kita menjadi kewalahan mengatasi, kerumunan orang-orang di pusat perbelanjaan gitu, karena adanya himbauan untuk berbelanja. Nah, ini kan satu hal yang kalau dibilang sebuah paradoks yang sangat lucu ya, sangat lucu gitu. Yang dua-duanya juga bersumber dari, sebuah kebijakan maupun himbauan dari, pemerintah, kedua-duanya sama. Nah, masyarakatnya harus seperti apa? Masyarakat harus bertindak seperti apa? Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Di satu sisi kita, punya kebutuhan, kita punya tradisi, kita punya budaya. Di satu sisi juga banyak, larangan dan aturan yang memungkinkan tradisi, dan juga budaya itu tidak bisa dijalankan. Terkait lagi masalah ibadah. Ada beberapa daerah seperti di Bogor ya, kota Bogor, yang melalui wali kotanya melarang, mengadakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang sangat lucu, mengingat pada saat sebelum perayaan, Idul Fitri yang apa namanya, yang sakral ya, karena ada sholat Idul Fitri di situ, sholat Id secara berjamaah yang biasa dilakukan di lapangan terbuka atau di masjid-masjid itu dilarang. Tapi menjelang hari rayanya, semua pusat perbelanjaan itu jadi ramai, jadi penuh kerumunan, pasar-pasar penuh, dan lain sebagainya. Kenapa hal itu tidak dicegah juga? Nah, apakah di sini terjadi split koordinasi, split kebijakan para pemegang kebijakan gitu, itu akhirnya jadi kayak saling overlapping dalam menentukan, kebijakan. Di satu sisi dilarang, satu sisi dianjurkan, dihimbau. Nah, ini, apa yang terjadi sebetulnya dengan, dasar dari pengambilan kebijakan tersebut gitu. Apakah kebijakan yang satu dapat, perselisih paham sepertinya dibilang, belum lagi ya dengan adanya wisata. Nah, ini kalau orang-orang pada nggak mudik, tapi boleh melakukan wisata seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pariwisata, dan ini berlaku PPKM, tetap, berpegangan pada aturan PPKM, pembatasan, pergerakan secara mikro lah gitu. Artinya itu hanya berlaku di daerah-daerah. Yang penting orang tidak keluar dari daerah, jangan alasan berwisata akhirnya jadi keluar kota, enggak, dia boleh berwisata tapi hanya di dalam daerahnya sendiri. Bukankah itu juga akan menimbulkan nantinya kerumunan-kerumunan lagi di daerah-daerah tersebut gitu. Nah, ini kan jadi satu hal yang, sangat bingung, saya juga menggambarkannya bingung ya. Bingung karena, faktanya yang dikhawatirkan itu adalah kerumunannya ya. Yang dikhawatirkan adalah kerumunan yang terjadi dengan resiko-resiko tadi. Tapi di satu sisi
kita hanya dilarang untuk berpindah kota, berpindah provinsi, tapi kerumunan secara lokal itu diperbolehkan. Kerumunan di pusat perbelanjaan, kerumunan di tempat wisata, itu seperti diizinkan, bahkan dihimbau dan diperbolehkan. Artinya urgensinya bukan lagi mengatasi kerumunan kalau kita lihat, gitu. Atau apa tujuan daripada, kebijakan-kebijakan tersebut apa? Dan pastinya bisa dikatakan juga tidak bisa menyelesaikan, persoalan, tidak bisa menyelesaikan persoalan pandemi. Intinya adalah pandemi tidak akan selesai dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, balik lagi kepada kita menilai, fenomena ini, itu mau seperti apa? Sebetulnya apa yang ingin diselamatkan? Pergerakan ekonomi melalui, transaksi jual beli seperti yang terjadi sekarang di di pusat-pusat perbelanjaan menjelang Idul Fitri, itu pasti sangat, mendongkrak ya pastinya daya beli masyarakat dengan digelontorkannya THR dan juga bergeraknya ekonomi dengan adanya perputaran uang lagi pasti kan menggeliat lagi gitu loh. Tapi di satu sisi pandeminya juga menggeliat juga gitu. Tidak ada yang bisa dihentikan dan tidak bisa, salah satunya dikorbankan. Artinya dua-duanya berjalan bareng. Ekonominya meningkat otomatis, resiko untuk peningkatan Covid pun juga meningkat. Di-stop ekonominya otomatis juga Covid-nya, resiko untuk peningkatan Covid-nya juga pasti di-stop, berhenti. Nah ini satu hal yang sangat, buah si malakama istilahnya. Buah si malakama dalam artian ya kita tidak bisa menolak kondisinya seperti itu. Dan sepertinya juga, kebijakan-kebijakan itu sudah menemui jalan buntu. Jalan buntu di mana sudah lagi tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting antara kesehatan masyarakat atau kesehatan ekonomi negara. Semua tergantung dari kita menyikapinya. Salam oposisi.